Nampaknya jadi salah satu instrumen diplomasi Presiden Prabowo Subianto ketika melakukan lawatan ke sejumlah negara. Yang terbaru ia menginstruksikan sekolah di Indonesia mengajarkan bahasa Prancis. Lalu bagaimana diplomasi bahasa ini diturunkan hingga ke bangku sekolah dan seberapa penting sebenarnya penguasaan bahasa asing di mata tenaga pendidik, kita akan diskusikan malam hari ini dengan Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat malam Pak Satriwan. Selamat malam Mbak Diana. Pak Satriwan, ini Presiden Prabowo Subianto kan beberapa kali menekankan bahwa penguasaan bahasa asing pelajar Indonesia itu harus diperluas. Dan di tengah persaingan level global saat ini sebenarnya Anda setuju atau tidak setuju jika ada rencana bahasa asing lain yang dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib ataupun opsional di sekolah? Ya, yang pertama para guru, orang tua murid ya, dan para murid tentu kaget gitu ya. Ketika Pak Presiden menginstruksikan akan mengajarkan di sekolah-sekolah semua jenjang itu berarti mulai dari SD, SMP, SMA untuk belajar bahasa Prancis. Karena memori kolektif kita masih teringat beberapa bulan lalu, tepatnya kalau tidak salah Oktober ya, atau September 2025, Pak Presiden juga mengemukakan hal yang relatif sama, yaitu akan mengajarkan mata pelajaran Portugis, bahasa Portugis ya, di sekolah-sekolah gitu. Yang sampai hari ini itu belum terrealisasi gitu ya. Sekarang tambah lagi Prancis. Apakah ini menjadi kebutuhan yang mendesak untuk anak-anak kita di sekolah gitu? Jawabannya tidak. Nah, apa dasar kami mengatakan tidak, ini belum mendesak dan ini belum menjadi kebutuhan utama kita? Yang pertama adalah tergambarkan di dalam RPJMN kita ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ya, yang didasarkan kepada Perpres nomor 12 tahun 2025. Penguasaan bahasa asing di situ tidak termasuk bagian dari prioritas kebijakan pendidikan. Yang menjadi prioritas kebijakan pendidikan kita ya kan yang ada di RPJMN yang sekarang gitu dan tahun-tahun sebelumnya juga, yaitu adalah buruknya literasi numerasi kita. Ya, misalnya tergambar dari hasil PISA, Program for International Student Assessment. Kemudian yang terakhir 2025 kemarin, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menyelenggarakan tes kompetensi akademik, yang mana hasil nilai TKA kita, ya anak-anak kita maksudnya untuk SMA itu dan sederajat, untuk bahasa Inggris itu ya nilainya 26 ya. Kemudian 24, mohon maaf, 24 ya, 93. Lalu matematika itu 36,10 dan bahasa Indonesia 55,38. Nah, ini kan menjadi persoalan kita mengalami krisis literasi. Di tengah kita mengalami krisis literasi, termasuk krisis numerasi, ini Pak Presiden menginstruksikan agar anak-anak kita kemudian belajar bahasa asing yang sebenarnya bahasa Prancis atau Portugis itu gitu ya, ini juga tidak menjadi bahasa yang utama juga di dalam pergaulan internasional. Termasuk juga kalau kita berbicara tentang apa namanya orientasi mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri gitu. Prancis dan Portugis itu bukan menjadi pilihan yang favorit ya, anak-anak kita berkuliah di luar negeri. Yang menjadi favorit tujuannya adalah Australia yang pertama, ya kan, yang notabene bahasa Inggris. Kemudian masuk juga ada negara Malaysia, kemudian juga Singapura, kemudian juga Amerika, kemudian juga Jepang, ya kan, kemudian juga Tiongkok gitu. Nah, jadi ini tentu kita pertanyakan. Dan yang kedua adalah gitu, tentu ini akan berdampak terhadap kebijakan yang lain yang akan menyertai, misalnya ketersediaan guru gitu ya, kemudian juga bagaimana guru-guru profesional yang akan mengajar bahasa Portugis dan Prancis, dan di Indonesia kurang lebih 240 ribuan sekolah gitu ya, belum lagi madrasah gitu. Kemudian juga bagaimana buku-bukunya gitu. Nah, sehingga orang tua murid ya, murid-murid, guru-guru meresponnya ya pasti kaget gitu kan. Apalagi ini mau masuk tahun ajaran baru ya, kira-kira bulan Juli nanti gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya gitu Mbak Dian. Jadi sebenarnya menurut Anda selain fokusnya soal penambahan ataupun peluasan begitu ya untuk wawasan bahasa asing, lebih baik ada pekerjaan rumah yang sebenarnya lebih mendesak untuk jenjang pendidikan entah itu dasar, menengah ataupun atas begitu ya, Pak Satriwan? Betul, persoalan kita mengalami learning poverty, kita sedang mengalami learning loss, kita mengalami krisis literasi numerasi. Apa kata Bank Dunia, anak-anak Indonesia itu mereka bisa membaca, tetapi mereka tidak paham apa yang dibaca. Ya kan, tidak bisa membedakan mana opini, mana fakta. Dan itu menggunakan bahasa Indonesia.
Ya kan, makanya tergambarkan di kemampuan bahasa misalnya ya, bahasa Indonesia kita 55 anak-anak itu, kemudian dari skala 0 sampai 100, matematika juga demikian, ya lebih rendah lagi 36,10, dan bahasa Inggris sebagai bagian dari bahasa asing yang utama gitu ya, dan itu wajib di sekolah-sekolah kita, itu nilainya hanya 24,93. Nah, mestinya ini yang disentuh terlebih dahulu, ya kan? Nah, jadi persoalan-persoalan yang fundamental ada yang lebih penting. Oke. Nah, apalagi di RPJMN tidak ada ya mengutamakan kebijakan untuk mengembangkan bahasa asing di pendidikan dasar dan menengah gitu. Kecuali bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris memang itu sudah menjadi mata pelajaran wajib dalam struktur kurikulum kita. Oke, Pak Satriwan, sebenarnya saya tertarik begitu ya, karena ini sebenarnya Presiden bukan kali pertama untuk menginstruksikan adanya bahasa asing masuk ke kurikulum sekolah ataupun diajarkan di sekolah begitu. Tadi Anda juga sudah menyebutkan beberapa waktu lalu ada bahasa Portugis, kemudian kali ini bahasa Prancis. Nah, ketika ada instruksi itu pertama kali, apakah teman-teman tenaga pendidik ini juga mulai kasakusuk ataupun mendiskusikan sebenarnya instruksi ini akan diturunkan atau tidak? Lalu jawaban dari Kemendikdasmen ataupun kementerian terkait seperti apa? Apakah memang belum ada tindak lanjut dari wacana Presiden Prabowo Subianto? Iya, terima kasih, pertanyaan menarik Mbak Dian. Tahun lalu, tepatnya Oktober ya, atau September gitu, diwacanakan oleh Pak Presiden akan mewajibkan bahasa Portugis. Nah, ini sebenarnya bagi kami gitu ya, cukup absurd gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ya jurusan-jurusan atau prodi pendidikan bahasa Portugis di kampus-kampus LPTK. Kami orang LPTK gitu ya, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau bekas IKIP gitu ya, yang memproduksi yang menghasilkan calon-calon guru ya atau sarjana pendidikan. Tidak ada jurusan pendidikan bahasa Portugis misalnya. Tapi kalau bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahkan sekarang Korea, Jerman itu sudah ada. Nah, yang kedua, terkait dengan struktur kurikulum harus diketahui juga oleh pemirsa semua. Di dalam struktur kurikulum kita, misalnya di kurikulum Merdeka gitu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan ya yang terbaru misalnya nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum, ada di jenjang SMA SMK itu atau madrasah aliyah yaitu mata pelajaran pilihan ya kan, yaitu bahasa asing Mbak Dian. Bahasa asingnya apa gitu yang menjadi pilihan, yaitu bahasa Arab, bahasa Jerman, kemudian bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Korea ya kan, dan bahasa Arab. Nah, ini bagi anak-anak yang hobi atau yang memiliki minat atau bakat di dalam berbahasa asing tersebut yang non bahasa Inggris. Jadi sebenarnya konstruksi kurikulum kita itu sudah memberikan ruang bagi anak yang punya minat atau bakat dalam penguasaan bahasa asing non bahasa Inggris. Tapi sifatnya tidak wajib. Itu pun hanya di SMA dan sederajat. Yang kedua, di SMK misalnya jurusan pariwisata atau perhotelan gitu ya, juga ada mata pelajaran bahasa asing untuk memperkaya skill mereka. Ya kan, penguatan mereka untuk menguasai bahasa asing karena mereka disiapkan untuk bekerja. Kan begitu. Nah, itu sudah ada gitu loh. Bahkan ada sertifikasinya yang dikeluarkan kemudian oleh Kemdikdasmen ya rencananya gitu untuk jenjang SMK. Tapi kalau untuk SMP apalagi SD gitu ya, ya, jangankan untuk berliterasi bahasa Prancis, bahasa Portugis, untuk berbahasa Indonesia saja nilai kita masih rendah, anak-anak kita masih belum mampu. Apalagi juga bahasa daerah. Di daerah-daerah itu justru bahasa daerah yang susah bagi mereka gitu. Misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu misalnya ya gitu. Nah, jadi kita memang harus melestarikan bahasa daerah, menggunakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing. Tapi kita fokus aja dulu ke bahasa Inggris. Wong nilai bahasa Inggris saja, tes kompetensi akademik yang diselenggarakan oleh pemerintah itu nilainya masih 24,93. Apalagi ditambah beban-beban yang baru lagi, ya kan? Nah, jadi guru-guru khawatir sebenarnya. Kalau untuk bahasa Portugis, siapa yang mau mengajar? Terkait bahasa Prancis, guru-guru juga khawatir, siapa yang mau mengajar? Oh, sarjana pendidikan bahasa Prancis dong dari ex-IKIP gitu ya, atau LPTK. Tentu para sarjana pendidikan bahasa asing ini seperti bahasa Prancis lebih memilih tidak menjadi guru, karena menjadi guru sekarang di Indonesia ya jadi guru honorer, gajinya 300.000, gajinya 200.000 sebulan.
paling banter jadi guru P3K paruh waktu yang gajinya juga sama 300.000 per bulan. Lebih baik mereka menjadi penerjemah, lebih baik mereka menjadi penulis atau bekerja di kedutaan atau syukur-syukur bisa tembus misalnya masuk ke Kementerian Luar Negeri gitu ya, menjadi pegawai negeri untuk diplomat karena juga mengakomodir sastra asing gitu. Oke. Jadi yang mau jadi guru juga susah gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Oke, baik. Kalau kita berandai-andai begitu, Pak Satriwan, memang instruksi ini nanti akan ditindaklanjuti begitu. Apa saran Anda? Apa yang harus dipersiapkan dengan baik supaya instruksi Presiden kali ini yang kita tahu tujuannya sebenarnya baik begitu ya untuk memperluas wawasan literasi dan juga kemampuan bahasa dari siswa, pelajar ataupun anak-anak Indonesia. Apa yang harus dipersiapkan supaya instruksi ini, kebijakan ini kalau memang nanti ditindaklanjuti itu bisa benar-benar sesuai ataupun tepat sasaran yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Iya, tindak lanjut ini menjadi persoalan. Tadi Mbak Dian bertanya juga di awal, bahasa Portugis saja belum ditindaklanjuti. Ya kan, karena memang susah gitu ya. Tadi saya katakan absurd gitu ya untuk ditindaklanjuti, siapa yang mau mengajar gitu. Nah, yang kedua sekarang bahasa Prancis. Pertanyaannya kemudian bagaimana, apa yang harus disiapkan? Yang paling pokok adalah tenaga gurunya. Kalau kami hitung-hitung Mbak, kira-kira jumlah sekolah ya, belum termasuk madrasah se-Indonesia, SD, SMP, SMA gitu ya, SMK, itu sekitar 240.000 ya kurang lebih se-Indonesia gitu. Kita asumsikan satu sekolah itu satu guru bahasa Perancis, satu guru bahasa Portugis, walaupun kita nggak tahu siapa yang mengajar bahasa Portugis, apakah guru PPKN ya kan, apakah guru agama Islam yang mengajar atau guru bahasa Inggris gitu. Tentu ini menyalahi profesionalitas ya guru gitu. Tapi kita anggaplah ada guru yang ngajar. Kita berarti butuh berapa? 480.000 guru Mbak. Ya, 480.000 guru semua jenjang untuk mengajar dua bahasa asing ini. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan guru bahasa asing yang baru yaitu bahasa Portugis dan Prancis, untuk memenuhi kebutuhan guru-guru yang sifatnya organik saja, yang existing, mata pelajaran existing, negara belum mampu sampai hari ini. Kita masih membutuhkan 374.000 guru ASN di sekolah-sekolah negeri untuk mengajar. Kita kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri tertentu di daerah. Ya kan, jumlahnya berapa? Data Kemdikdasmen yang saya rujuk yaitu 374.000. Ini saja yang pokok yang sudah eksis gitu ya, bertahun-tahun kita belum bisa memenuhi. Karena negara belum kunjung membuka rekrutmen guru PNS. Di sisi lain, Undang-Undang ASN melarang negara atau pemerintah daerah maksud saya, termasuk sekolah, merekrut guru honorer. Jadi pertanyaannya, siapa yang mengajar mata pelajaran bahasa Portugis? Siapa yang mengajar bahasa Prancis gitu? Apakah ini akan dibebankan kepada guru-guru mata pelajaran lain? Tentu tidak bisa. Ini tidak kompeten, tidak profesional, dan menyalahi Undang-Undang Guru dan Dosen. Ya kan? Nah, jadi usulan kami apa? Ya kan? Usulan kami yang kira-kira ini relevan ya dan ini bisa diimplementasikan yaitu cukup jadikan bahasa Prancis atau bahasa Portugis ini sebagai ekstrakurikuler saja di sekolah. Jadi anak-anak yang punya minat kepada bahasa asing, bahasa Prancis, bahasa Portugis, kita berikan wadah di SD, di SMP, di madrasah, di SMA, yaitu ekskul, ya, klub bahasa Prancis, klub bahasa Portugis. Tapi bagi yang berminat saja, ya kan? Ini bagi yang punya hobi saja dalam bahasa asing. Sama berarti dengan ekstrakurikuler KIR ya, karya ilmiah remaja atau pencinta alam atau misalnya ekstrakurikuler yang lainnya gitu, olahraga, badminton dan seterusnya. Nah, jadi itu sebenarnya yang lebih relevan dan jelas dasarnya gitu ya secara struktur kurikulum. Tapi kalau ini menjadi wajib, yang pokok saja kita belum benahi, apalagi ditambah beban yang baru. Dan persoalannya gurunya belum terpenuhi gitu ya. Ini yang menjadi pokok itu gurunya Mbak. Kalau buku, kalau ini mungkin yang nomor 2 walaupun itu wajib, tapi siapa yang mau mengajar pertanyaannya dengan kebutuhan 480.000 guru bahasa Prancis dan bahasa Portugis tadi itu. Oke, berarti masih ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti begitu ya apabila mata pelajaran ataupun bahasa Prancis ataupun bahasa Portugis yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini dijadikan wajib. Nah, terakhir Pak Satriwan, ini Anda tadi menyampaikan sebenarnya yang pokok pekerjaan rumahnya ini adalah soal literasi numerasi. Kalau Anda boleh memberikan harapan begitu ya, sebenarnya hal apa saja yang harus dibenahi dari kurikulum di Indonesia begitu ya untuk bisa mengoptimalkan literasi numerasi bagi anak-anak Indonesia?
Ya, saat ini kan Kemdikdasmen ya, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah di bawah Pak Muti sudah mulai melakukan pembenahan-pembenahan itu. Karena kita mengalami learning poverty, kita mengalami learning loss tadi, krisis literasi, numerasi gitu ya. Nah, ini mulai dari jenjang pendidikan dasar. Ya kan, SD, SMP ini yang harus betul-betul apa namanya diberikan mereka pelatihan-pelatihan gurunya gitu untuk memberikan pemahaman mengenai literasi, numerasi, mereka bisa membedakan mana opini, mana fakta gitu ya. Kemudian anak-anak kita ini bisa berhitung secara sederhana gitu. Kemudian sampai kepada yang kompleks gitu. Nah, di antaranya saat ini memang Kemdikdasmen sudah memulai dengan pendekatan pembelajaran mendalam agar anak-anak kita itu mereka bisa membaca tapi juga paham apa yang dibaca. Pengetahuan mereka mengenai bacaan itu harus sesuai dengan tingkatan-tingkatan gitu ya. Tidak hanya yang faktual tetapi juga yang konseptual. Kemudian juga mereka memahami, kemudian juga bisa merefleksikan gitu yang mereka baca gitu kan, yang mereka pelajari di kelas dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana aplikasinya dan kemudian refleksinya. Bagaimana anak-anak kita ini gitu kan diajari berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, tidak hanya menghafal nama-nama ikan misalnya atau nama-nama barang, tetapi juga memahami, ya kan, memahami konsep-konsep itu. Kemudian juga bagaimana mereka mengkritisi, bagaimana mereka membangun solusi yang kreatif gitu dari persoalan-persoalan real yang didasarkan kepada materi atau teori yang mereka pelajari di sekolah. Nah, Kemdikdasmen saat ini memang sudah memulai pendekatan pembelajaran mendalam tadi itu agar mereka belajar betul-betul bermakna apa yang mereka pelajari. Yang dipelajari itu membangun kesadaran mereka, ya kan, membangun kesadaran kritis mereka, mencari solusi atas persoalan-persoalan real dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dipelajari di kelas itu tidak berjarak dengan realitas sosial. Nah, ini yang saya kira harus apa namanya segera dikejar oleh Kemdikdasmen, Kementerian Agama dan bersama Pemda-Pemda tentu, karena Pemda juga punya kewajiban meningkatkan kemampuan literasi, numerasi anak-anak kita. Kalau tidak, nah kita akan bermasalah gitu ya, kita akan menjadi negara yang kemampuan literasinya, numerasinya masih selalu di bawah kalau kita dasarkan kepada skor PISA gitu ya. Bahkan kita di bawah apa namanya negara Malaysia, negara Thailand ya, Singapura, Vietnam dan seterusnya. Nah, saya pikir itu yang harus kita dahulukan dan yang paling pokok pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan yang terkait gitu membuat program-program tentu berdasarkan RPJMN, bukan berdasarkan misalnya basa-basi diplomasi ya. Jadi apa yang dipikirkan sekejap yang terlintas di pikiran pemimpin langsung oh besok ini dibuat gitu. Tentu itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan, tidak sesuai dengan filosofi pendidikan. Pendidikan itu adalah upaya sadar dan terencana. Tidak bisa yang ujuk-ujuk, yang impromptu gitu ya, yang apa tiba-tiba terlintas di pikiran sesaat langsung dibuat tanpa ada perencanaan yang matang. Karena ini kita terkait 55 juta anak-anak Indonesia gitu, termasuk guru-gurunya. Demikian, Mbak. Baik, upaya sadar dan terencana mungkin instruksi Presiden bisa diterjemahkan dengan memperluas opsi ekskul ataupun ekstrakurikuler yang ada di sekolah-sekolah baik itu di level dasar, menengah sampai dengan level SMA ataupun SMK. Terima kasih telah berbagi pandangan Anda hari ini Pak Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat malam Pak Satriwan. Selamat malam Mbak Dian.